Oke guys, selamat siang. Hari ini hari Selasa, tanggal 27 Desember sekitar jam setengah 12 siang. Oke, ya hari ini IHSG bagaimana kabarnya? Coba kita lihat dulu IHSG guys. IHSG, oke hijau ya, naik 0,85%. Ini dari kemarin naik. Ya, bisa jadi ya atau ada indikasi IHSG ini digendong Bayan nih guys ya. Bayan Research. Kenapa demikian? Ya, karena memang market cap-nya Bayan sendiri sudah berhasil menyalip BRI ya, saham perbankan begitu yang sudah lama dia bertengger di urutan nomor 2. Sekarang BRI bisa disalip oleh Bayan yang notabene perusahaan siklikal ya, dari sektor siklikal yaitu batu bara kayak gitu. Nah, ini memang sejarah baru nih guys ya, di mana sektor lain bisa menyalip sektor dari perbankan yang kita tahu bahwa market cap perbankannya Indonesia itu yang nggak ada yang ngalahin kayak gitu ya. Nah, baru sekarang ini nih ya. Nah, kita lihat nanti kelanjutannya apakah bisa menyalip dari market market capnya si BBCA ya yang sudah lama bertengger di urutan nomor 1. Ya udah, kita nanti saksikan aja kayak gitu. Cuma memang apa ya? Ya, selamatlah guys ya bagi kalian, bagi para holder dari Bayan begitu. Ya, kita tahu dari sini bahwa memang batu bara itu masih banyak peminatnya guys ya. Ya, menurut saya apa ya, dari dulu, dari awal tahun 2022 ya, akhir tahun 2021 begitu, banyak juga yang menyatakan bahwa koal itu udah sunset kayak gitu. Kemudian koal ya bakal tergantikan dengan energi terbarukan atau EBT kayak gitu. Ya, nyatanya sampai sekarang aja harga acuan batu bara dunia aja masih tinggi, masih 400 USD ya, yang IC satunya kayak gitu. Apa ya guys ya? Yang menurut saya ya, kembali lagi guys, kita harus lihat acuan fundamentalnya, laporan keuangannya. Jadi memang isu itu memang betul sih penting juga. Cuman jangan kita jadikan prioritas pertimbangan utama kayak gitu loh ya. Nah, dari sini aja kita bisa pastikan bahwa memang ya prospek batu bara paling nggak sampai pertengahan tahun 2023 lah, itu masih bagus kayak gitu loh ya. Nanti tapi juga kita cek rutin nih harga batu bara, acuan batu bara dunia bagaimana kayak gitu. Meskipun tidak berdampak langsung langsung sekali lagi ya, itu akan sangat terasa sekali sentimen kalau harga batu bara acuannya itu turun kayak gitu ya. Tapi ya menurut saya sampai saat ini masih worth it ya, saham-saham batu bara ya. Nah, bagaimana dengan Bayan ini guys ya? Jadi selama dari Januari sampai dengan Desember kayak gitu ya, eh, ya dia sudah mengalami kenaikan cukup drastis sekali ya. Ini mengingatkan saya seperti grafiknya SMDR waktu itu guys. Ya, sama mirip kayak gini, runcing ke atas ya. Dan ini sudah naik 749% ya per hari ini. Kayak gitu, per sesi satu hari ini udah naik 700-an persen. Ya, luar biasa sekali sih ya. Ini kita lihat dari awal tahun ya guys ya, dari Januari begitu ya. Ya, selamat deh bagi kalian yang sudah nyerok, berhasil nyerok di tahun awal tahun begitu, dari Januari kayak gitu ya. Kenapa nih bisa kayak gini nih ya? Nah, itu tuh pertanyaan pertama, kenapa bisa kayak gini. Kemudian yang kedua, kenapa yang pertama tadi harganya, kenapa sahamnya bisa naik cukup signifikan ya. Kemudian yang kedua guys, kenapa nih masih bisa masuk nggak di harganya sekarang kayak gitu. Nah, nanti saya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk kalian, apakah yang ini khusus yang belum masuk ya guys ya. Yang udah masuk atau yang udah di dalam sih silakan hold, nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang baru mau masuk, nanti saya kasih pertimbangan guys ya. Apakah emiten ini masih worth it atau enggak untuk masuk di harganya sekarang, atau udah price in nih harganya sekarang. Ya udah, kita langsung aja. Yang pertama dulu, kenapa dia bisa naik signifikan guys? Iya memang Bayan ini kan setahu saya juga merupakan perusahaan batu bara terbesar ya guys ya.
Coba kalau kita lihat profilnya sendiri untuk Bayan, ini biar kita lebih afdol, kita buka ya profilnya Bayan. Ya, ini juga yang berhasil mengantarkan Pak apa nih, Pak Lau Tuk Wong ya, kalau nggak salah ya, Lau Tuk Wong itu menjadi orang terkaya nomor satu ya, berhasil menyalip Hartono bersaudara. Wow, keren banget sih ya. Kalau kalian mau kaya, beli saham kayak gitu. Ya, didirikan tahun 2004, industri batu bara ya. Kemudian, nah ini direksinya nih, direktur utamanya dari bapaknya sendiri ya, Bapak Lau Tuk Wong kayak gitu. Kemudian ini anak perusahaannya. Nah, batu baranya lumayan banyak dan dia ya, kalau nggak salah dia ekspor juga guys ya, melakukan ekspor juga kayak gitu. Oke, apa ya, kembali lagi guys. Jadi memang Bayan ini merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar dan menurut saya juga fundamentalnya bagus. Ya 11-12 seperti TMG kayak gitu guys. Ya, coba kita lihat di sini. Nih, saya tunjukkan untuk kuartal 3 aja ya. Dia sudah berhasil membukukan laba bersihnya itu 10,3 triliun. Nah, ini itu naik secara Q&Q maupun years on years guys, dan ini merupakan laba terbesar ya kalau kita lihat dari tahun 2020 kayak gitu ya. Sebelum ada kuartal 3-nya, laba terbesarnya ada di kuartal 2 kemarin, dan di kuartal 3-nya ini dia naik lagi guys ya, jadi 10,3 triliun. Nah itu kemudian ya, ini yang menyebabkan harga sahamnya ya menurut saya itu naik ya. Di sisi lain sentimen batu bara lagi bagus-bagusnya sejak tahun 2021 begitu sampai saat ini ya. Di sisi lain itu ada pun juga sentimen internalnya, yaitu laporan keuangannya sendiri dari Bayan Research ini ya, yang menurut saya luar biasa bagusnya ya. 10,3 triliun dia berhasil mendapatkan di kuartal 3 ini ya, apalagi nanti kuartal 4-nya labanya bisa naik lagi ya, meledak di harga sahamnya gitu ya. Oke, kemudian ya itu sih guys ya. Jadi alasan kenapa menurut saya guys ya, kenapa harga sahamnya bisa gede ya, bisa naik begitu. Ya karena memang fundamentalnya bagus kayak gitu. Terus EPS-nya bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh ya, secara Q&Q maupun years on years kayak gitu. Kemudian yang kedua guys, dia juga sudah melakukan apa namanya, stock split ya. Kalau kita lihat di sini corp action-nya guys, dia melakukan stock split 1:10 ya, 1:10. Kalau dia belum melakukan stock split berarti harganya 200 ribuan loh guys ya, karena stock splitnya ini kan 1:10 ya. Jadi kalau harganya sebelum stock split ya tinggal tambahin nolnya 1, jadi 225.000. Gila, luar biasa sekali ya guys ya. Nah, jadi memang stock split ini memang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dari suatu saham kayak gitu. Nah, kenapa saya memang suka saham-saham yang likuiditasnya itu nggak kecil guys ya, sedang lah ya, 30% sampai 50 persenan, 49 persenan kayak gitu ya, karena pergerakan harga sahamnya cenderung cepat, rame kayak gitu ya. Nah itu guys, jadi alasan kedua kenapa harga sahamnya bisa naik deras ya, bahkan arah kalau nggak salah ya, waktu harganya masih di belasan ribu kemarin itu dia sempat arah kalau nggak salah. Nah itu jadi likuiditasnya itu bertambah guys ya, jadi pergerakan harga sahamnya cenderung cepat transaksinya kayak gitu. Jadi dua itu ya guys ya, dua alasan itu yang menurut saya saham Bayan ini itu mengalami pergerakan atau pelonjakan harga yang relatif signifikan kayak gitu guys ya. Itu, nah kemudian pertanyaannya, apakah worth it ya di harga yang sekarang atau sudah price in kayak gitu. Oke, langsung aja kita lihat rasionya dulu guys. Nah ini saya tunjukkan dengan data ya guys, jadi saya nggak sekedar ngomong aja, tapi saya tunjukkan dengan data
Ya, selain tadi labanya begitu, ada pun juga pernya. Pernya 20. Ya menurut kalian worth it nggak per 20 itu? Kayak gitu. Ya. Ya, sebetulnya ini tertolong dengan market cap yang gede ya guys ya, yang tadi ya guys ya. Jadi eh, kalau kita bandingkan BBCA pun juga sama sekali kan BBCA pun juga kan pernya kan udah gede 27 kalau kita lihat BBCA di sini coba ya. Kalau nggak salah pernya 27 dia. BBCA. BCA hari ini juga naik ya guys. Nah, 27 kan guys. Nah, ini kenapa harga sahamnya nggak turun kayak gitu ya? Dia sempat turun sih, tapi kan dia naik lagi kayak gitu. Nah, kenapa ini pairnya nggak cenderung murah kayak gitu? Kan kita pengen juga pair yang murah kayak gitu ya di saham yang bagus gitu. Nah, BBCA ini kenapa nggak dia pairnya nggak gampang dikasih murah ya oleh orang-orang yang udah di dalam itu duitnya kayak gitu? Ya karena memang BBCA ini terus menumbuhkan laba yang konsisten tiap tahun kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang ya semua semua emiten pun pasti ada masanya akan manggung ya guys ya. Tapi kalau BBCA ini berbeda guys ya. Jadi setiap tahun itu dia konsisten naik meskipun pergerakannya lambat tapi dia konsisten naik kayak gitu guys ya. Nah, untuk kembali lagi untuk Bayan yang tadi. Untuk Bayan sendiri ya, untuk Bayan sendiri itu pernya udah 20. Tapi apakah dia bisa bertahan di atas 20 ya? Atau bahkan mungkin bisa menyamai pernya dari BBRI. Apakah bisa? Ingat guys, Bayan ya, itu merupakan perusahaan batu bara. Batu bara itu siklikal, komoditas kayak gitu. Nah, ini tertolong memang dengan harga sentimen batu bara yang naik tinggi. Tapi ya kalau menurut saya memang ada masanya dia pun juga akan surut kayak gitu guys ya, ada masanya dia bakal surut kayak gitu batu bara perusahaan semua, bukan cuman Bayan doang ya guys ya, jadi semuanya itu pasti ada masanya kayak gitu. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan BBCA memang tidak bisa ya. Misalnya pernya BBCA kok nggak pernah dikasih murah, apakah Bayan ini juga bisa nantinya tidak akan dikasih murah juga kayak gitu, bisa bertahan di atas 20? Ya kalau menurut saya untuk Bayan ini karena sektor siklikal batu bara ya pastinya uh, ya akan turun kayak gitu loh. Ya artinya apa? Artinya harga sahamnya pasti akan ya menurun lama kelamaan ya seiring dengan mungkin nanti tahun depan kayak gitu atau 2 tahun lagi harga batu bara sudah mulai menurun kayak gitu guys ya, bisa jadi kayak gitu loh ya. Jadi meskipun memang market cap yang gede tapi ini merupakan salah satu saham siklikal ya yang menurut saya memang per segini itu sudah nggak wajar kayak gitu. Ini kalau ITMG samain kayak per segini juga sama harganya guys kayak Bayan sama. Sekarang ITMG aja pernya berapa tuh, 3 ya guys, 3 atau 2 itu kayak gitu ya, bahkan bisa melebihi Bayan ya kalau pernya sama. Tapi menurut saya per yang segini itu sudah cenderung kemahalan. Nah dari rasio pernya aja ya ini sudah nggak worth it menurut saya ya, udah pergerakan harganya udah nggak wajar kayak gitu guys ya. Tapi sekali lagi saya memang untuk menentukan harga wajar atau enggaknya nggak hanya dilihat dari per PBV kayak gitu, tapi nanti kita lihat dari dividennya kayak gitu. Nanti kita lihat dividen yieldnya bagaimana sih, worth it atau enggak kayak gitu kan. Itu sih guys. Kemudian itu ya per PBV jelas kemahalan 22 kali, EPS anualis 991 ini setelah stock split ya guys ya. Setelah stock split, kemudian kalau dari ROE 92% ROE-nya sih nggak ada obat guys ya, 92% itu bagus banget ROE-nya guys ya. Kemudian liabilitas 0,34 kali ini guys ya, artinya bahwa untuk liabilitasnya sendiri itu mengalami apa ya, nggak lebih gede daripada modalnya ya. Jadi ya bagus menurut saya ya, utang-utangnya relatif kecil daripada modalnya.
Ya sebagai contoh, kalau dia mau bayar utang semuanya lunas gitu ya, dia cukup bayar pakai modalnya juga masih kembalian itu guys ya, masih kembalian 70% kayak gitu kan, dia cuma bayar 34% gitu guys ya. Jadi untuk dari rasio memang ROE-nya luar biasa dahsyat, nggak ada obat. Kemudian liabilitas juga cenderung relatif kecil ya, murah, sorry, kecil ya, kecil artinya ya utang-utangnya masih worth it kayak gitu loh ya, nggak gede. Tapi kalau dari segi PER dan juga PBV ya jelas ini udah kemahalan kayak gitu. Nah kemudian dari segi dividen, coba kita lihat untuk corp actionnya. Kalau nggak salah dia bulan ini juga bagian dividen guys, dividen interim 468 ya. 468 ini sama dengan dividen tutup buku di 2021 guys jumlahnya. Ini cuman interim loh guys ya. Nanti dia di Mei itu bagian lagi kayak gitu. Nah, untuk 468 ya untuk, oh ya kita lihat hitung dulu ya, untuk DPR-nya itu dia bagian berapa aja sih? Coba kita lihat dulu RTI. Kalian juga boleh buka RTI guys. Kalau nggak salah yang terakhir itu dia DPR-nya 80%-an guys. Coba ya. Stat, iya 82%, 91 dan 29 di tahun 2019. Kita pakai datanya yang terakhir aja guys ya. Kita ambil tengah-tengahnya 82 begitu. Ya udah kita hitung. Ini kita akan hitung potensi dividen interim dan juga plus dividen final. Jadi total semua dividennya, interim plus finalnya berapa totalnya kayak gitu guys. Oke, 82% dikali dengan potensi EPS-nya 993 guys. Dapat segini dibagi 100. Ya, 814% ya, dengan asumsi dia DPR-nya sama dengan tahun lalu di 82%. Kayak gitu. Nah, untuk tahun ini sorry, untuk interim aja dia udah bagiin tadi sebesar 468 guys ya, 468 berarti dikurangin dengan 468 ya, ini adalah potensi dividen finalnya ya, yang akan dia bagikan di bulan Mei ya. Jadi untuk interimnya itu tadi kan 468, kemudian untuk finalnya itu 346. Jadi total dividennya tadi berapa tadi? 468. Ya 800-an guys, 814 perak ya. Ini adalah total dividen, artinya dividen interim plus dividen final kayak gitu. Nah, sekarang harga sahamnya berapa? 22.500. Coba kita hitung dividen yieldnya berapa ya dengan potensi total dividennya kayak gitu. Jadi nggak cuma dividen interim aja. Dibagi 22.500. Ya, dapat 3,6% ya, 3,6 sampai 4% dividen yieldnya, tergantung nanti kursnya kayak gitu guys. Ya. Ya, menurut saya harganya sekarang itu udah price in. Kenapa udah price in? Jadi untuk perhitungan saya menentukan harga wajar sendiri. Jadi rata-rata untuk harga saham itu kebanyakan itu apa namanya? Itu mengejar dividen yield 6%-an sampai 4%-an kayak gitu. Kalau 4%-an aja harganya udah 22.000 ya. Kalau 6%-an berarti berapa? Coba kita hitung tadi 814 dibagi dengan 0,06. Ini kalau 6%. Ya, 13.566 kayak gitu ya. Jadi menurut saya harga wajarnya Bayan ini ya 13.566 ya, sampai mentok-mentok paling ya 26 ribuan lah kayak gitu ya. Nah, sekarang harganya bagaimana? 22.500. Ya meskipun ada space ya dari 22.500 sampai 26 ribuan, yang menurut saya ya udah nggak worth it, kecuali kalau kalian memang sudah berada di dalam sudah lama kayak gitu. Misal 15.000, 10.000 apalagi. Ya itu menurut saya hold aja guys ya.
Tapi hati-hati ya, harga saham yang cenderung naik begini pasti juga turunnya juga, apalagi ini pairnya udah kemalan ya, dari segi pair rasio kayak gitu ya, hati-hati guys ya, hati-hati ya. Itu sih wanti-wanti saya kayak gitu. Nah itu guys, jadi dari kita sudah mendapatkan dua kesimpulan ya. Tadi pertanyaannya adalah satu, kenapa harga sahamnya bisa naik signifikan, yaitu karena memang fundamentalnya bagus, dan juga di sisi lain memang harga acuan batu bara yang masih worth it sampai saat ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah masih worth it untuk masuk di harga sekarang? Kalau menurut saya, kalau ada yang baru mau entry ya, apa ya, hindari dulu deh kayak gitu ya. Maksudnya udah nggak worth it sih kalau menurut saya harganya sekarang, karena udah price in banget harganya kayak gitu ya. Jadi harga wajarnya dari Bayan ini menurut saya memang 13.500-an sampai ya dua mentok-mentok 26.000 kayak gitu ya. Itu sih guys. Jadi kenaikannya pun juga terbatas, cuannya nggak seberapa ya. Nah, kan tapi kan masih ada space 22.500. Menurut saya udah nggak worth it sih. Tetap udah nggak worth it kayak gitu. Itu sih guys. Tapi kalau kembali lagi, kalau kalian udah ada di dalam kayak gitu, ya silakan, kalau mau hold ya hold aja kayak gitu. Setidaknya ya memang saya ingin membantu ya, ingin membantu dan menambahkan pertimbangan untuk kalian yang masih dilema apakah mau masuk atau enggak. Tadi pertimbangan-pertimbangannya sudah diberikan, ya menurut saya sudah price in harganya. Harga Mercy sekarang ini kayak gitu guys ya. Lebih banyak kok saham-saham lain ya, sektor batu bara yang memang lebih under value daripada Bayan ini kayak gitu. Ingat sekali lagi pesan saya pertama, jadi utamakan fundamental ya daripada isu yang beredar kayak gitu ya. Bisa jadi ini juga tertolong dengan selain stock split tadi ya dan fundamental bagus ya, memang ada berita apa ya, direksinya itu merupakan orang terkaya nomor satu setelah serok sahamnya lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi utamakan tetap fundamental daripada isu yang beredar kayak gitu guys ya. Ya mungkin pembahasan kita di Bayan ini bisa ngasih pertimbangan untuk kalian apakah mau masuk atau enggak kayak gitu di saham Bayan atau di emiten Bayan ini ya. Yang jelas hati-hati aja guys, kita di pasar saham itu cari cuan, bukan cari boncos kayak gitu. Ini bukan berarti saham Bayan ini jelek, bukan ya guys ya, tapi memang menurut saya harganya sudah price in di harganya sekarang kayak gitu guys ya. Bayan ini bagus, saya akui bagus, tapi memang harganya sudah price in sekali lagi. Oke, jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa di video. See you semua, bye.